Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan mengenai website statis dan website dinamis. Berikut juga perbedaannya. Yang pertama, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amalia Putri Maharani, dengan NPM 22621.051. Yang kedua, ada Muhammad Saleh Sifata dengan NPM 2221069. Selanjutnya ada Gilbert Timotius Inarkombu dengan NPM 22621.077. Dan yang terakhir ada Ahdiyatul Akbar dengan NPM 22621.059. Yang pertama, website statis. Website statis merupakan website yang bersih konten yang sifatnya statis atau tidak berubah-ubah. Pada website statis tidak ada interaksi antara pengunjung dan juga admin website. Oke. Contoh website statis yang kami ambil di sini adalah Authentic Agency. Berikut ini websitenya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Muhammad Saleh Sifata. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Amelia. Apa itu website dinamis? Website dinamis adalah situs yang menggunakan teknologi server. Misalnya seperti PHP untuk membangun halaman web. Website dinamis memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan halaman, baik itu menambah, menghapus, atau mengedit konten yang ada di website tersebut. Pengguna tidak perlu membuka struktur kodenya terlebih dahulu. Itulah mengapa dinamakan dinamis, karena konten mudah diupdate dan bisa lebih fresh, biasanya untuk membantu manajemen konten. Website dinamis menggunakan bantuan CMS, Content Management System. Contohnya seperti website berita, website online, website media sosial. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Akbar. Perkenalkan, nama saya Ahdiyatul Akbar. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu adalah Saleh tentang perbedaan website statis dan website dinamis. Perbedaan yang pertama adalah pengguna hanya dapat melihat tanpa bisa melakukan interaksi apapun seperti mengisi data atau yang lain. Sedangkan website dinamis, pengguna dapat mengupdate informasi atau konten langsung dari websitenya. Perbedaan yang kedua, kebanyakan digunakan pada website company profile karena hanya menampilkan informasi yang penting saja. Sedangkan website dinamis digunakan pada banyak situs seperti web toko online, website blog pribadi, dan masih banyak yang lainnya. Perbedaan yang ketiga, tidak banyak menggunakan bahasa pemrograman, hanya sebatas HTML dan CSS. Biasanya ditambah juga JavaScript agar web terlihat lebih hidup. Sedangkan website dinamis menggunakan bahasa pemrograman web seperti PHP, MySQL, Ruby, dan yang lain. Perbedaan yang keempat, waktu pembuatan webnya relatif singkat, tergantung banyak halaman yang dibuat. Sedangkan website dinamis, waktu pembuatan memakan waktu yang cukup lama. Perbedaan yang kelima, file tiap halaman terpisah, sehingga apabila ingin membuat halaman baru, maka harus membuat file yang baru juga. Sedangkan website dinamis, apabila hendak membuat halaman baru, tidak perlu membuat file lagi, cukup buatkan saja pemrogramannya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Gilbert. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya Akbar, yaitu selain mengetahui perbedaannya, penting juga kita mengetahui keunggulan dan kekurangan dari kedua website ini. Yang pertama, website statis, keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan website statis yang pertama adalah tidak harus memiliki keahlian pemrograman dalam membangun web statis. Yang kedua, proses pembuatannya yang relatif cepat. Yang ketiga, proses indeks cepat karena hanya terdiri dari file HTML dan CSS saja. Yang keempat, maintenance-nya yang mudah. Yang kelima, lebih hemat biaya dari biaya produksi hingga operasional. Sedangkan kekurangannya adalah
Yang pertama, fungsionalnya yang terbatas. Kedua, harus dimanage oleh orang yang berpengalaman dalam bidang pemrograman. Yang kedua, website dinamis, keunggulan dan kekurangannya. Keunggulan website dinamis yang pertama, memungkinkan pengguna untuk selalu memperbaharui baik itu konten ataupun informasi lain. Yang kedua, dapat menggunakan CMS sehingga akan lebih mudah karena dibantu tools yang ada pada CMS tersebut. Yang ketiga, pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan web tersebut. Sedangkan kekurangan dari website dinamis adalah: 1. Membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak pada awal pembuatan. Kedua, membutuhkan hosting yang cukup besar untuk membantu menyimpan file web. Yang ketiga, karena menggunakan berbagai teknologi, rumit dan isi konten yang semakin banyak menyebabkan memuat atau kecepatan website melambat. Oke, sekian pembahasan kami tentang website statis dan dinamis. Kiranya ilmu ini dapat menjadi referensi tambahan bagi saya dan teman-teman kelompok dan juga kepada teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih dari kami kelompok 10.